Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan series The Rain season ketiga part yang pertama. Untuk season yang ketiga ini, saya akan membaginya menjadi 3 part. Untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sangat menyarankan sekali agar kalian menonton lebih dahulu, sebab pembahasan pada season ketiga ini merupakan lanjutan dari part sebelumnya. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Part pertama season yang ketiga dibuka dengan memperlihatkan keadaan suatu kota yang baru saja mengalami penyebaran virus mematikan yang berasal dari air hujan. Penduduk di kota itu pun seketika merasa panik satu sama lain. Beralih ke Rasmus, kini sudah 3 bulan Rasmus tinggal di markas Apollon atas permintaannya sendiri. Rasmus didampingi oleh Stan yang sedang mengembangkan cara agar manusia bisa beradaptasi dengan virus milik Rasmus. 3 bulan seorang diri di dalam ruangan membuat Rasmus merindukan kakaknya. Rasmus memohon kepada Stan agar dia membawa kakaknya ke tempat ini. Di suatu tempat, Simon dan teman-temannya telah melakukan petualangan selama 3 bulan. Simon telah rela melupakan adiknya yang sebelumnya sangat dia sayang. Tujuan Simon dan teman-temannya yaitu keluar dari dinding pembatas agar bisa pergi ke dunia luar. Rencana ini tak lepas dari bantuan Kira yang mengetahui berbagai kelemahan dari pasukan Apollon. Simon bersama Vi akan keluar lebih dulu dari dinding pembatas sebab mereka berdua tak memiliki kapsul di dalam tubuhnya. Simon dan Vi akan bertugas mencari bantuan jika mereka berhasil keluar nantinya. Saat mereka melanjutkan perjalanan ke suatu tempat, Patrick masih kesal dengan Jin yang berusaha membunuh mereka sebelumnya. Martin pun berusaha menenangkan Patrick. Martin mengatakan jika setiap orang pasti memiliki kesalahan. Mereka harus bisa memaafkan Jin sebab mereka semua adalah sebuah tim. Kembali ke Rasmus, saat Rasmus tengah sendiri, Stan memanggil Rasmus untuk memberitahunya sesuatu. Stan ingin mengubah semua orang di dunia ini bisa seperti Rasmus. Dengan begitu, dunia akan menjadi tentram dan juga damai. Tanpa disadari, Stan telah mencuci otak dari Rasmus agar Rasmus patuh kepadanya. Simon dan teman-temannya yang telah tiba di dinding pembatas, kini mereka pun telah siap memulai rencana mereka. Kira menunjukkan beberapa tempat yang akan dilewati Simon dan juga Vi. Martin yang tak ingin kehilangan Simon lagi, dia pun menyuruh Simon agar berjanji akan kembali kepadanya. Simon pun berjanji. Simon juga memberikan pelacak kepada Martin agar Martin selalu bisa mengawasinya. Setelah itu, Simon bersama Vi pun memulai misi mereka. Dari kejauhan, terdapat kedua orang asing yang mengawasi Simon dan juga Vi. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, tibalah Simon di tempat tujuan yang akan membawanya keluar dinding pembatas. Simon bersama Vi memasuki ruang bawah tanah yang akan menuju ke dunia luar. Tepat pada saat itu, Vi yang sedang mengandung anak dari Jacob yang kini semakin besar. Vi memiliki angan-angan akan hidup bahagia di luar sana dengan anaknya nantinya. Martin dan teman-temannya yang mengawasi Simon seketika merasa terkejut dengan munculnya pasukan Apollon yang menuju ke tempat Simon berada. Saat Simon dan Vi tengah melanjutkan perjalanan, terdapat laser aneh yang memisahkan Simon dan juga Vi. Karena waktunya tak banyak lagi, Vi menyuruh Simon untuk pergi lebih dulu. Vi akan menyusul Simon nantinya. Tak disangka,
Vi pun malah tertangkap oleh pasukan Apollon. Simon yang terus berjalan di dalam terowongan, akhirnya berhasillah dia keluar dari dinding pembatas. Martin bersama teman-temannya yang memantau Simon melalui alat pelacak, seketika mereka pun merasa sangat senang. Di luar dinding pembatas, Simon mendengar kicauan burung yang begitu merdu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Simon kemudian mendatangi salah satu rumah yang kebetulan berada di dekat dari dinding pembatas. Saat Simon memasuki rumah itu, tak ada tanda-tanda penghuni di rumah itu. Simon pun merasa bingung. Di meja makan, terdapat makanan ringan yang seperti baru dibuka. Saat Simon mendengar berita di dalam radio, betapa terkejutnya Simon setelah mengetahui jika virus mematikan ini telah menyebar ke seluruh dunia. Patrick yang melihat pelacak dari Simon, dia pun merasa terkejut sebab pelacak itu menandakan jika Simon berjalan kembali. Martin pun juga ikut merasa heran mengapa Simon memutuskan untuk kembali ke dalam dinding. Beralih ke Simon, Simon pun telah ditunggu oleh pasukan Apollon yang ingin membawanya. Pemimpin pasukan Apollon itu mengatakan jika adik dari Simon ingin menemuinya. Kira yang menyadari jika Simon akan dibawa ke markas utama Apollon, dia pun mengajak Martin dan yang lainnya untuk bergegas. Di tengah perjalanan, Simon melihat berbagai pemandangan yang mengerikan. Beberapa pasukan Apollon berusaha membakar virus mematikan yang telah menjalar ke seluruh tumbuhan. Setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang, akhirnya tibalah Simon di markas utama Apollon. Di markas itu, terdapat beberapa orang yang berada di kamp pengungsian. Simon bersama Vi diperiksa lebih dulu sebelum mereka diizinkan untuk masuk ke dalam. Tak disangka, perut dari Vi tiba-tiba merasa sakit. Vi dibawa ke suatu ruangan untuk diberikan perawatan lebih lanjut. Sedangkan Simon, dia dibawa oleh pasukan Apollon untuk bertemu dengan Rasmus. Rasmus yang tengah sendirian, dia pun melihat mata batinnya tentang apa yang terjadi kepada Sarah. Saat Rasmus akan melihat lebih dalam, muncullah Simon yang langsung menyapanya. Simon tak bisa menahan air matanya karena tak bertemu dengan adiknya selama 3 bulan. Simon meminta maaf karena perbuatannya di kejadian sebelumnya. Rasmus pun juga meminta maaf kepada Simon. Rasmus mengajak Simon untuk merubah dunia yang telah hancur. Rasmus menjelaskan jika Stan akan membantu mereka merubah dunia menjadi lebih baik. Stan akan membuat semua manusia bisa beradaptasi dengan virus ini. Simon pun menganggap jika ide itu sangat gila. Simon pun menolak ajakan adiknya untuk bergabung dengannya. Seketika, Rasmus pun langsung marah kepada Simon. Du skal ikke tro, du bestemmer noget her. Du skal kigge på mig og indrømme, at du tog fejl. Du skal ikke Rasmus, vi er nødt til at holde kæft! Min søster skal et sted, hun kan tage. Simon kemudian memutuskan untuk beristirahat di suatu kamar. Simon teringat masa-masanya dahulu jika dia dan Rasmus berjanji untuk selalu bersama. Akan tetapi, kini Rasmus telah berbeda. Beralih ke Martin, Kira memikirkan rencana agar mereka bisa masuk ke dalam markas dari Apollon. Dengan cerdasnya, Kira berpura-pura menjadikan Martin dan juga Patrick sebagai tahanan. Sementara itu, Jin diperintahkan Kira untuk berjaga-jaga di luar. Kira meyakinkan pasukan Apollon jika dia merupakan bagian dari mereka. Usaha Kira pun berhasil. Saat Kira bersama Martin dan juga Patrick dimasukkan ke dalam mobil, mereka pun membunuh petugas yang membawa mereka. Kira kemudian menyuruh Martin dan juga Patrick untuk mencari keberadaan Simon dan juga Vi. Sedangkan Kira sendiri, dia akan mencari Stan dan membunuhnya. Di dalam markas Apollon, Simon ditunjukkan beberapa hal penting tentang orang-orang yang akan menjadi uji coba adaptasi virus mematikan. Uji coba ini yaitu dengan menyuntikkan virus ke dalam tubuh mereka. Simon pun menganggap jika ide dari Stan benar-benar tak waras. Simon juga diperlihatkan beberapa subjek percobaan yang akan menjadi manusia pertama dalam uji coba dari Stan. Simon berbicara dengan seorang wanita yang rela menjadi subjek percobaan dari Stan.
Wanita itu mengatakan jika pilihan ini adalah keputusannya sendiri. Simon bertanya apakah wanita itu mengetahui siapa pemilik virus mematikan ini. Wanita itu pun menggelengkan kepalanya. Simon kemudian menawarkan wanita itu untuk bertemu dengan Rasmus. Di kamp pengungsian, Martin bersama Patrick berhasil menemukan keberadaan dari V. Martin bersama Patrick mengajar seluruh dokter yang tengah memeriksa V. V pun berteriak agar Martin dan juga Patrick berhenti memukuli para dokter. V mengatakan jika dokter-dokter ini berusaha untuk membantunya. Beralih ke Rasmus, saat Rasmus baru saja terbangun dari tidurnya, muncullah Simon bersama wanita sebelumnya yang ingin mengetahui tentang pemilik asli dari virus mematikan ini. Simon berusaha menyadarkan Rasmus jika tujuan Stan malah akan memperburuk keadaan. Ide gila Stan tak memungkinkan akan membunuh lebih banyak orang tak bersalah. Rasmus yang mendengarkannya, dia pun langsung marah dan mengatakan jika dia bersama Stan akan menyelamatkan dunia. Rasmus, du kommer ikke til at kunne redde nogen. Dig, der kan slå os alle sammen ihjel. Stop! Dig, der slår os ihjel. Simona! Simon yang sudah tak tahan lagi, dia pun lebih memilih untuk pergi dari markas Apollon. Martin yang mendengar suara peringatan dari markas Apollon, dia pun langsung masuk ke dalam untuk mencari keberadaan dari Simon. Di suatu tempat, saat Simon akan berhasil keluar, terdapat kedua pasukan Apollon yang menodongkan senjata kepadanya. Dari arah belakang, muncullah Kira yang langsung menyelamatkan Simon. Simon kemudian kembali berlari untuk menghilangkan jejak dari pasukan Apollon. Ketika Simon berada di luar markas, tak disangka pasukan Apollon berhasil mengepungnya. Rasmus kembali menemui Simon dan mengajaknya untuk bergabung dengannya. Simon pun lebih memilih melompat dari atas jembatan daripada bergabung dengan adiknya. Det er den eneste løsning. Martin yang melihat Simon melompat, dia pun merasa sangat bersedih. Kini, mereka semua menganggap jika Simon telah tewas. Rasmus merasa bersedih sebab kini kakaknya telah tewas. Saat Rasmus terbangun dari tidurnya, terdapat Sarah yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Rasmus pun benar-benar merasa tak percaya. Simon yang terdampar di suatu tempat, tiba-tiba diselamatkan oleh seseorang yang terlihat sangat baik. Orang itu mengenalkan dirinya jika dia bernama Daniel dan adiknya bernama Luna. Saat Simon bertanya tentang di mana dia berada, Daniel pun mengatakan jika Simon berada di suatu tempat yang sangat aman. De er ikke her. Jeg skal... De kan se det. De kan se det, jeg skal... Di markas Apollon, Martin yang babak belur, dia pun akan dibuang ke bawah jurang. Akan tetapi, Martin berhasil sadar dan melumpuhkan pasukan Apollon yang ingin membunuhnya. Kembali ke Simon, Simon pun mendapatkan perlakuan yang sangat baik dari Daniel. Daniel mengatakan jika dia menemukan pelacak yang telah rusak di baju dari Simon. Daniel pun bertanya tentang siapa Simon sebenarnya. Simon pun hanya mengatakan jika dia sama halnya seperti Daniel yang mencoba bertahan hidup di alam liar. Daniel menunjukkan dunia luar yang sangat indah kepada Simon. Daniel menjelaskan jika tempat ini berada jauh dari dinding pembatas. Di tempat ini, Simon tak perlu khawatir dengan virus mematikan yang telah menyebar ke seluruh dunia. Daniel kemudian mengajak Simon untuk berjalan-jalan ke beberapa tempat. Selagi bersenang-senang, Daniel membahas kisah-kisah indah sebelum wabah virus mematikan ini menyebar. Di markas Apollon, V bersama Patrick diberikan fasilitas yang sangat nyaman. Alasan petugas Apollon membantu V tak lain karena V yang sedang mengandung seorang bayi. Nej, helt klart, nej. Det er bare vi... Jamen ikke ham der er faren? Jo, ja. Simone, hun er død. Okay. Patrick akan menemani V hingga dia melahirkan nantinya. Dari pintu masuk, muncullah Martin yang mengajak Patrick dan juga V untuk pergi dari sana. Patrick pun sempat menolaknya. Melihat kondisi V yang akan melahirkan, jelas hal ini akan sangat merepotkan bagi mereka. Patrick menyuruh Martin agar melupakan Simon, sebab
mungkin saja Simon telah tewas. Di suatu ruangan, Vi sangat merasa terkejut setelah melihat Sarah yang ternyata masih hidup. Sarah sebelumnya telah dipastikan tewas. Vi benar-benar tak percaya dengan keberadaan Sarah yang ada di hadapannya. Saat Patrick dan Martin menyusul Vi, mereka berdua juga merasa terkejut dengan keberadaan dari Sarah. Så du känner till hennes... Det är fint. Vi blir... Sarah? Martin yang sebelumnya menolak bergabung dengan Stan, akhirnya dia pun dihukum oleh Stan dengan dimasukkan ke dalam ruangan. Beralih ke Simon, saat Simon dan Daniel sedang berjalan-jalan, muncullah ayah dari Daniel yang sepertinya tak menyukai keberadaan dari Simon. Daniel tak mengatakan jika di tempat itu juga ada orang tuanya. Ayah dari Daniel sangat berharap agar Simon tak tinggal bersama mereka. Saat Simon pergi, Daniel berdebat dengan ayahnya mengenai sebuah rahasia yang sangat penting. Saat sedang berdebat, Daniel teringat masa lalunya ketika virus mematikan ini belum menyebar. Saat itu, Daniel yang akan pergi liburan bersama keluarganya, dia pun mengajak kekasih barunya. Liburan Daniel bersama keluarganya pun berjalan dengan bahagia, hingga turunlah virus mematikan yang tiba-tiba membunuh semua orang. Dan itulah kisah Daniel saat virus mematikan ini menyebar. Di suatu tempat, Luna mengajak Simon untuk berbicara tentang hal-hal yang mereka sukai. Luna juga bertanya tentang di mana keluarga Simon berada. Simon pun langsung bersedih karena mengingat keadaan keluarganya. Luna kemudian menunjukkan hal rahasia kepada Simon tentang virus mematikan. Luna mengajak Simon untuk menuju ke suatu tempat yang dipenuhi oleh virus mematikan. Saat Luna meneteskan air aneh dari dalam botolnya, virus itu pun seketika langsung menghilang dari tanaman yang sebelumnya terkontaminasi. Simon benar-benar sangat terkejut. Saat Simon bertanya tentang apa air itu sebenarnya, ayah dari Daniel pun memanggil Luna yang sedang bersama dengan Simon. Di markas Apollon, Martin mencoba menyadarkan Rasmus yang seperti tak peduli dengan kakaknya. Rasmus mengatakan jika Simon sudah mati. Martin tak perlu lagi memikirkan Simon yang dia cintai. Martin pun bersikeras jika Simon belum mati. Rasmus kemudian mengambil sebuah pelacak yang dimiliki oleh Martin sebelumnya. Saat Martin menghidupkan pelacak itu, benar saja tak terdeteksi keberadaan dari Simon. Martin pun seketika langsung terdiam. Martin menganggap jika pernyataan Rasmus mungkin saja benar. Martin kini menganggap jika Simon dipastikan telah mati. Di suatu ruangan, Vi yang memeriksa Sarah, dia pun merasa terkejut sebab Sarah memiliki virus seperti Rasmus di dalam tubuhnya. Vi pun menganggap jika kesembuhan Sarah berasal dari virus tersebut. Setelah itu, Sarah pun memutuskan untuk bertemu dengan Rasmus. Sarah mengajak Rasmus untuk melihat orang-orang yang sedang dilakukan uji coba. Rasmus pun merasa senang sebab orang-orang itu bisa terbebas dari virus mematikan. Saat Rasmus dan Sarah telah tiba di suatu ruangan, betapa terkejutnya mereka setelah melihat subjek percobaan manusia yang tewas secara mengenaskan. Rasmus tak menyangka jika Stan malah membuat orang-orang tak bersalah mengalami tewas secara mengerikan. Rasmus mendatangi Stan untuk meminta penjelasan mengapa mereka bisa tewas. Dari layar komputer, Rasmus melihat subjek manusia yang disuntikan virus mematikan secara berlebihan. Sebab itulah, mereka semua mengalami mati secara mengenaskan. Rasmus pun menyuruh Stan agar menghentikan uji coba ini. Namun, Stan kembali mencuci otak dari Rasmus dan meyakinkan jika kematian beberapa orang tak sebanding dengan keberhasilan misi ini yang akan menyelamatkan jutaan nyawa manusia di luar sana. Beralih ke Simon yang merasa penasaran dengan air milik Luna sebelumnya, dia pun membuntuti Daniel yang ingin pergi ke suatu tempat. Saat di tengah perjalanan, Daniel teringat masa lalunya saat ayahnya berusaha menangkap pacar dari Daniel yang mengambil makanan mereka. Saat pacar dari Daniel memasuki suatu ruangan, dia pun langsung meledak. Namun, anehnya virus yang ada di tempat itu langsung hilang seketika. Simon yang masih mengikuti Daniel, dia pun melihat Daniel yang memasuki suatu ruangan. Saat Daniel telah pergi dari sana, Simon pun langsung masuk ke ruangan itu.
Di dalam ruangan, Simon melihat bunga indah yang entah jenisnya apa. Simon percaya jika tumbuhan inilah yang bisa membunuh virus mematikan. Dari arah belakang, muncullah ayah dari Daniel yang langsung berniat mengusir Simon dari sana. Akhirnya, Simon pun menceritakan asal-usulnya dan adiknya yang merupakan sumber virus mematikan. Simon meminta tolong kepada ayah dari Daniel agar memberikan tumbuhan yang bisa membunuh virus mematikan. Simon ingin sekali menyembuhkan adiknya, namun ayah dari Daniel pun menolaknya. Merasa jika keberadaan Simon sangat berbahaya, ayah dari Daniel pun berencana membunuh Simon dengan alasan agar rahasianya tak terungkap. Ketika ayah dari Daniel akan membunuh Simon, datanglah Daniel yang langsung menyelamatkan Simon. Dan kemudian, season ketiga part yang pertama pun berakhir. Demikianlah pembahasan season ketiga part yang pertama. Saya mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Dan untuk lanjutan part yang kedua, silakan tunggu di konten berikutnya.